Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asirul muslimin, sahabat media agama Islam dimanapun anda berada, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa pada siang hari Selasa ini tanggal 6 ya? 6 Ustaz. Tanggal 6 Muharram 1442 Hijriah, kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita di dalam kajian Selasa siang di dalam materi fikih yang disiarkan langsung dari studio MGI TV di Ma'hadi Sunnah Kota Tasikmalaya. Saya sampaikan terima kasih kepada sahabat media agama Islam yang senantiasa bersabar dan setia mengikuti kajian-kajian dan acara-acara, di antaranya kajian kita di siang hari ini. Dan tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada teman saya Al-Akh Ihsan yang setia menemani di studio beserta seluruh kru MGI TV. InsyaAllah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang jual beli salam, atau dalam istilah modern sekarang apa namanya? Pre-order. Pre-order ya, atau PO ya. Pre-order. Ya, sebagaimana biasa kajian kita ini merujuk kepada kitab Matnul Ghayah wat Taqrib yang disusun oleh Imam Abi Syuja rahimahullah. Dan ini merupakan kitab yang mukhtasar, yang ringkas, yang menjadi rujukan di dalam madhab Syafi'iyah. Langsung saja kita baca lanjutan pembahasan al-mu'alif dalam masalah jual beli salam. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma, kemudian, lisihhatil muslami fihi, untuk sahnya barang yang dipesan. Di dalam kitab ini diungkapkan dengan kata al-muslam fihi. Muslam fihi itu barang yang dipesan. Di dalam kitab lain itu diungkapkan dengan kata-kata lisihhatis salam. Kemudian untuk sahnya salam, yaitu jual beli pesanan. Memang di sini ada dua riwayat ya tentang perkataan mu'alif di sini. Ada riwayat yang mengatakan lisihhatil muslam fihi, itu artinya barang yang dipesan. Ada juga riwayat yang mengatakan lisihhatis salam, akad salam itu sendiri. Di dalam salam itu ada empat istilah ya, ada empat istilah. Yang pertama salam, itu transaksinya. Transaksinya disebut salam. Jual beli secara pesanan. Kemudian istilah yang kedua al-muslim. Nah, di sini bukan orang Islam artinya. Ya, al-muslim artinya orang yang membeli secara pesanan, yang memesan ya. Kemudian yang ketiga al-muslam ilaihi. Al-muslam ilaihi ini penjual yang menerima pesanan. Kemudian yang keempat al-muslam fihi. Al-muslam fihi itu barangnya. Barang yang dipesan. Nah, kalau menggunakan kata-kata al-muslam fihi, maka ini berkaitan dengan barang yang dipesan. Thamaniyatu syara'ita, ada 8 syarat. Jadi untuk sahnya akad salam ini atau barang yang dibeli secara salam ini ada 8 syarat ya. Yang pertama, wa huwa ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bis sifatil lati yakhtalifu biha tsamanu. Wa huwa, yaitu ayyasifahu, dia mensifati
barang tersebut ba'da dzikri jinsihi, setelah disebutkan jenisnya, wa nau'ihi, dan macamnya, bis sifati, dengan sifat, atau bahasa sekarangnya apa? Kriteria, ya. Dengan kriteria allati yakhtalifu, yang berbeda, biha, dengan sebabnya, at-tamanu, harga. Jadi syarat yang pertama, ya, setelah disebutkan jenis dan macamnya, maka disebutkan kriteria barangnya, sifat-sifat barangnya, di mana sifat-sifat barang ini akan menentukan harga. Sebab ada perbedaan kriteria atau sifat, ini harga berbeda. Ya, umpamanya misalkan pesan apa? HP. Jenisnya apa? Samsung, ya. Naunya, macamnya apa? Apa, Ihsan, contohnya? Samsung. Kalau saya punya J2 ini. Ya. Ada tipe J, ada tipe A, misalkan gitu, ya. Nah, setelah itu yang misalkan tipe J, ada J2 yang apa? Saya lupa istilah-istilahnya. Pokoknya harganya bisa sampai selisih 1 juta itu harganya. Nah, itu ditentukan. Kalau tidak ditentukan begitu, maka ini masih majhul. Ini tidak jelas, ya. Dan dalam jual beli tidak boleh adanya ketidakjelasan. Jadi disebutkan sifat-sifatnya, sifat-sifat yang nanti akan menentukan perbedaan harga. Ini yang pertama, ya. Kemudian syarat yang kedua, wa ayyadhkura qadrahu. Dia menyebutkan ukurannya, bima yanfi, dengan ukuran yang akan menghilangkan al-jahalata, ketidakjelasan, anhu, tentang barang tersebut. Nah, tadi tentang spesifikasinya atau kriterianya. Nah, sekarang tentang ukurannya. Maka disebutkan ukurannya. Kalau kita gabungkan dengan satu yang pertama, kita mau beli makanan, jenisnya apa? Misalkan beras. Macamnya apa? Beras Singaparna kalau di Tasik, ya. Nah, itu macamnya. Nah, ini kan beda, beras Singaparna dengan beras yang lain harganya beda. Ini sudah ditentukan spesifikasinya. Kemudian ukurannya, syarat yang kedua. Kita pesannya berapa kilo ini? 2 kilo, 3 kilo, atau 1 kuintal, 2 kuintal. Nah, itu ditentukan ketika melakukan transaksi tersebut. Rasulullah SAW bersabda, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Siapa yang melakukan pesanan, maka hendaklah dia memesan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas sampai batasan waktu yang jelas diketahui. Kemudian syarat yang ketiga, wa in kana muajjalan, seandainya salamnya itu yang tidak tunai barangnya, ya, karena dalam mazhab Syafi'iyah jual beli salam yang barangnya tunai itu boleh, ya. Nah, kalau seandainya dalam akad salam ini barangnya adalah tidak tunai, ditempo, zakaro, maka dia menyebutkan wakta mahallihi, waktu serah terimanya nanti, serah terima barang tersebut, ya. Saya tadi kita gabungkan dengan syarat pertama, kedua, dan ketiga, ya. Saya pesan beras Singaparna, itu jenis dan macam 1 kuintal, itu syarat yang kedua, ukurannya, ya. Bulan depan, itu bulan Safar misalkan, tanggal 6 bulan Safar, sebulan ke depan. Nah, ini yang dimaksud dengan syarat yang ketiga, wakta atau waktu mahallihi, yaitu waktu yang akan terjadi serah terima barangnya. Itu harus disebutkan, ya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, ila ajalin maklum, sampai batasan waktu yang diketahui. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Apabila kalian saling berhutang dengan hutang
ila ajalin musamma, itu sampai batasan waktu yang jelas ditentukan. Kemudian syarat yang keempat, wa ayyakuna mawjudan, dan barang yang dipesan tersebut supaya ada indal listihqaqi, ketika datang waktunya si pembeli berhak mengambil barang tersebut. Ketika waktu si pembeli berhak mengambil barang yang dipesan tersebut. Fil ghalibi, secara kebiasaannya. Jadi boleh kita melakukan jual beli secara salam pesanan, tetapi barang yang dipesan tersebut itu adalah barang yang ketika waktu serah terimanya itu secara kebiasaan barang memang ada, bisa diadakan, bisa ada ketika waktu serah terima. Adapun seandainya waktu yang ditentukan itu ternyata barangnya secara kebiasaan memang tidak ada, maka tidak boleh. Nah, dicontohkan oleh para ulama seperti memesan rutob, ya, memesan kurma segar, ya, fisyita di musim dingin. Ya, karena kurma panen di musim panas, musim dingin nggak ada panen kurma, nggak ada rutob gitu. Jadi nggak boleh pesan rutob, kemudian nanti waktu serah terima rutobnya adalah di musim dingin, ya, rutobnya belum ada. Nah, itu maksudnya. Nah, demikian juga dengan yang lainnya. Andaikan memang yang dipesan itu dia terikat dengan musim, maka ya berarti dalam pesanan itu diterapkan bahwa waktu serah terimanya adalah ketika musimnya. Jangan di luar musimnya, karena mungkin barangnya tidak ada. Tapi kalau seandainya barangnya ada, umpamanya, nah, dicontohkan oleh sebagian ulama, ya, karena sekarang ada thalajah, ada ada kulkas, ada freezer, ya. Nah, rutob saja bisa disimpan lama dalam freezer. Maka mungkin di musim dingin juga rutob ada, ya. Nah, jadi ini syarat yang keempat ini bukan syarat yang mutlak, tetapi syarat yang terikat dengan keadaan. Seandainya memang barangnya setiap waktu ada, ready, ya nggak apa-apa. Tapi kalau waktunya itu terikat keberadaannya dengan musim tertentu, waktu tertentu, maka tidak boleh batasan waktu yang disepakati itu waktu yang memang bukan musimnya, bukan musim barang yang dipesan tersebut ada. Kemudian syarat yang kelima, wa ayyadhkura maudhi'a qabdihi, ya, supaya disebutkan tempat serah terimanya nanti, ya. Dan penyebutan tempat serah terima memang ini penting, harus diterapkan. Kenapa? Sebab ini nanti akan berakibat kepada kemungkinan adanya biaya. Umpamanya begini, saya pesan tempat penyerahan barangnya di rumah saya, berarti kan barangnya diantar, berarti nambah apa? Ongkos. Tapi kalau misalkan saya pesan nanti tempat serah terima barangnya adalah ketika kita bertemu, kebetulan bulan depan kita ada pertemuan, misalkan kajian, ada tabligh akbar, di situ kita bertemu, di situ kita serah terimakan apa? Barangnya. Maka di sini dimungkinkan tidak ada ongkos, karena dua-duanya sama-sama berkumpul di tempat tersebut. Nah, maka ini tempat untuk serah terima barangnya juga harus jelas disebutkan ketika akad tersebut, ya. Kemudian syarat yang ke 7, ya. Yang ke-6. Syarat yang ke-6, wa ayyakuna tsamanu ma'luman, dan harganya harus jelas. Nah, ini jelas, ya. Syarat yang ke-6, harganya harus jelas. Saya pesan beras Singaparna 2 kuintal, tanggal 6 bulan Safar, bulan depan harus ada barangnya, ya. Kemudian akan dikirim ke rumah saya barangnya, ya. Kira-kira berapa harganya? Maka dikatakan oleh yang penjual per kilo 12.000 kali 2 kuintal misalkan, ya, berarti berapa kali 200 kilo, ya, sekitar 2.400.000, ya, 2.400.000. Ongkos kirimnya misalkan 100.000, jadi 2.500.000 sudah. Nah, jadi sudah dijelaskan harganya, sudah jelas 2,5 juta, langsung bayar di muka 2,5 juta.
Nah, ini syarat yang disepakati bahwa harga harus jelas. Jangankan dalam jual beli salam yang memang ini barangnya belum ada. Dalam jual beli barang yang sudah ada saja, yang langsung uangnya diserahkan waktu itu, barangnya juga diterima waktu itu, harga harus jelas. Terlebih ini jual beli salam yang barangnya juga belum ada ya. Kemudian syarat yang ketujuh, wa ayyataqabada qabla tafarruqi. Syarat yang ketujuh bahwa si pemesan dengan orang yang menerima pesanan itu harus ada yang dipegang. Qabla tafarruqi, harus ada yang dipegang qabla tafarruqi, sebelum berpisah. Apa yang dipegang di sini? Yang dipegang di sini adalah at-thaman, harganya, uangnya, uang pembayarannya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di pembahasan yang lalu, bahwa di dalam jual beli pesanan itu uang harus dibayar ketika memesan. Barangnya nanti pada waktu serah terima barang sudah ada. Jadi tidak boleh barangnya nanti, uangnya juga nanti. Ini hutang dengan hutang, Nabi melarang itu. Maka uangnya harus dibayar sekarang. Saya pesan beras berapa? Ya semuanya jadi 2,5 juta. Nih, ini uangnya. Maka di sini ada serah terima berupa uang karena barang belum ada. Kalaupun mungkin secara online, transfer waktu itu. Ketika uang sudah ditransfer, maka sudah masuk ke rekening si penjual, maka ini berarti salamnya sudah terjadi. Salamnya sudah terjadi. Kemudian syarat yang terakhir yang ke-8, wa yakuna aqdus salami, dan hendaknya transaksi salam ini najizan. Najizan itu transaksi yang jadi. Yang jadi ya. La yadkhuluhu, yang tidak memasukinya khiyarus syarti, khiyar syarat. Khiyar itu kan pilihan untuk jadi atau batal dengan adanya syarat. Jadi maksudnya begini, di dalam salam itu kan uang dibayar di muka. Maka karena uangnya dibayar di muka, berarti memang jual beli salamnya harus jadi. Harus jadi karena uang sudah diserahkan. Jadi tidak boleh ketika salam ini saya pesan beras ya, berapa semuanya totalnya dengan ongkos kirim 2,5 juta. Terus saya katakan begini, tapi boleh saya nggak jadi ya, boleh saya membatalkan ya, misalkan begitu. Dia memberikan syarat, boleh saya membatalkan ya. Kalau dia mengungkapkan boleh saya membatalkan, itu artinya dia mengambil syarat, khiyar syarat, bahwa kedepannya dia boleh membatalkan pesanan tersebut. Nah kalau memberikan khiyar syarat begitu, maka dia belum punya tuntutan untuk apa? Membayar. Karena dia masih ragu jadi atau enggak gitu. Sementara dalam salam kan harus apa? Tunai uangnya. Harus tunai uangnya. Kalau sudah tunai uangnya berarti sudah jadi. Ya. Tetapi dikatakan dalam syarah Fathul Qorib, kalau khiyar majelis boleh. Kalau khiyar syarat itu kan syarat untuk nantinya. Kalau khiyar majelis ketika transaksi. Ini uang 2,5 juta untuk pesanan beras sebulan ke depan. Ini uangnya 2,5 juta. Kata si penjual, saya terima pesanannya dan ini uangnya saya terima. Sudah transaksi. Sebelum berpisah, tiba-tiba yang pesan, afwan, saya nggak jadi pesannya, uangnya diambil lagi. Nah, itu khiyar majelis. Kalau khiyar majelis boleh, karena itu berkaitan dengan transaksi ketika itu. Nah kalau khiyar syarat nggak boleh, karena barangnya juga belum ada dan uang sudah diserahkan. Ini yang dimaksud dalam syarat yang ke-8 ini. Jadi sahabat Mirikum Islam rahimani wa rahimakumullah, ini adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan transaksi salam supaya transaksi ini sah di dalam pandangan syar'i. Dan tentu ini semuanya yang 8 syarat ini adalah untuk safety ya, untuk pengamanan ya. Pengamanan baik yang memesan, sehingga kriteria spesifikasi itu harus jelas, waktunya jelas, tempatnya di mana jelas.
maupun pengamanan bagi yang menjual, bahwa uangnya pun harus dibayar di muka, jangan sampai dia pesan pas barang sudah jadi batal pemesanannya. Iya. Nah, maka uang harus di muka dan tidak boleh ada khiyar syarat. Tidak boleh ada khiyar syarat. Sahabat manajemen Islam dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia dan untuk menghindarkan manusia dari bahaya-bahaya, baik bahaya yang berkaitan dengan kehidupan duniawi maupun bahaya yang berkaitan dengan kehidupan ukhrawi. Maka ketaatan kita kepada aturan syariat itu merupakan jalan selamatnya kita dari bahaya dan jalan kita mendapatkan kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Oleh karena itu, seperti di dalam akad pesanan atau salam ini, demikian syariat Islam menetapkan syaratnya, ketentuannya dan sebagainya. Ini semuanya adalah untuk kemaslahatan kita dan agar kita terhindar dari madharah atau bahaya di dalam transaksi-transaksi tersebut. Ini saja ya.